Saya hanya statement sedikit saja sebelum kita tutup. Saya sudah nyatakan bahwa satu saja dari dokumen yang saya serahkan kepada DPN Pradi Bersatu, kepada Pak Cucu, kepada KAI Saudara Siti Jamalia, terbukti palsu atau saya palsukan, saya akan mengundurkan diri, Pak. Ketua Umum kami menyampaikan kepada saya, Pak Rasman, ya, bahwa kalau semua orang menghujat, ya, dan ada organisasi advokat lain yang merasa bahwa itu dicabut, bukan dipecat ya, dicabut dari keanggotaannya, udah lewat sidang itu gitu, Pak? Belum. Belum. Sekalipun tidak pernah. SK ini mengikat, Pak, bahwa saya sudah diverifikasi, ditunjuk resmi dan bukan ilegal. Siapa yang merekomendasikan saya adalah Bapak Andar Situmorang, ya Pak ya? Ya, betul. Nah, beliau ingin Advokat diberitahu senior tadi bahwa beliau saya direkomendasikan oleh Pak Andar Situmorang. Itu pun saya tahu setelah terbit KTA saya. Begitu KTPA namanya. Kita namanya KTPA, Kartu Tanda Pengenal Anggota. Dan ini diberitahu oleh Pak Andar setelah terbit. Nah, saya bilang luar biasa, Bang. Nah, saya sudah tetapkan hati berpindah ke, dalam artian berlabuh ya, berlabuh lah insya Allah untuk lama. Saya merasa nyaman dan jujur saja saya sudah nggak nyaman dengan pemberitaan yang sudah hampir 8 bulan ini, Pak. Dituding jika ijazah miliknya palsu hingga berseteru dengan beberapa selebriti seperti Dennis Karista dan Uya Kuya, kini nama Rasman Arif Nasution kembali menjadi bahan perbincangan usai beberapa waktu yang lalu telah muncul pemberitaan terkait dirinya yang dituding bukan lulusan dari Universitas Ibnu Khaldun sesuai dengan pengakuannya. Setelah berita tersebut mulai simpang siur, Rasman nampaknya tidak menyerah begitu saja dalam membuktikan dirinya yang mengaku sebagai lulusan universitas yang berlokasi di Jakarta Timur itu. Usaha Rasman untuk membuktikan ijazah tersebut pun dibuktikan olehnya yang mana dirinya menggunakan ijazah miliknya untuk bergabung dengan komunitas advokat Peradi sebagai tempat barunya. Lantas, seperti apakah penjelasan Rasman yang kini telah resmi sebagai anggota organisasi advokat Peradi Bersatu? Dipecat oleh klien yang selama ini ia bela hingga berujung tidak dihormati oleh beberapa oknum yang merupakan kerabat seperjuangannya, kini hal itu nampaknya bukanlah menjadi sebuah halangan untuk Rasman membela dirinya yang hingga sampai saat ini terus dilaporkan oleh beberapa sosok yang merupakan lawan perseteruannya. Dan hal itu pun ia tegaskan lewat pengakuan dirinya yang merasa tak gentar menghadapi banyaknya laporan dari para oknum yang kini bermasalah dengan dirinya. Lalu, seperti apakah kelanjutannya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rasman Arif Nasution, seorang pengacara yang memiliki nama yang cukup tenar akibat buntut permasalahannya dengan beberapa public figure hingga mantan klien yang pernah dibelanya, kini namanya semakin mencuat setelah dirinya dituding telah menunjukkan ijazah palsu pada beberapa waktu yang lalu. Dan selain itu, menurut kabar yang beredar baru-baru ini, lawyer berdarah Batak itu juga disebut-sebut bukanlah lulusan dari Universitas Ibnu Khaldun yang sempat ia tegaskan saat dirinya menunjukkan bukti di hadapan Dennis Karista. Mendengar namanya kini semakin mencuat hingga terus diolok-olok lantaran tudingan ijazah palsu miliknya, kini Rasman Arif Nasution pun nampaknya tidak menyerah begitu saja dan kembali menegaskan jika ijazah miliknya asli dan ia gunakan untuk bergabung dalam organisasi advokat baru yakni Peradi Bersatu. Saya
saya sudah nyatakan bahwa satu saja dari dokumen yang saya serahkan kepada DPN Pradi Bersatu, kepada Pak Cucu, kepada KAI Saudara Siti Jamalia terbukti palsu atau saya palsukan, saya yang akan mengundurkan diri, Pak. Ketua Umum kami menyampaikan kepada saya, Pak Rasman, ya, bahwa kalau semua orang menghujat, ya, dan ada organisasi advokat lain yang merasa bahwa itu dicabut, bukan dipecat ya, dicabut dari keanggotaannya, udah lewat sidang etik itu, Pak? Belum. Belum. Sekalipun tidak pernah. Belum ada sidang etik, kemudian dikatakan dipecat, Sekalipun tidak pernah. Tetapi saya yakin organisasi advokat tersebut organisasi bagus, kredibel, sangat luar biasa, tapi tidak bisa mengintervensi juga organisasi lain. Saling menghargai satu sama lain. Terus melawan hingga titik darah penghabisan. Hal itulah yang kini nampaknya dilakukan oleh Rasman untuk membuktikan kebenaran yang selama ini ia cari, untuk membuktikan jika dirinya benar. Dan banyaknya permasalahan yang kini menerpanya hingga tidak dihargai oleh organisasi pengacara sebelumnya, kini Rasman pun akhirnya menemukan tempat berlabuh dan langsung dibenarkan oleh Ade Darmawan Dipakusuma selaku Sekjen Pradi Bersatu. Lantas, seperti apakah penjelasan Sekjen Pradi Bersatu terkait Rasman yang kini akhirnya bergabung di organisasi pengacara yang dipimpinnya? SK ini mengikat, Pak, bahwa saya sudah diverifikasi, ditunjuk resmi dan bukan ilegal. Siapa yang merekomendasikan saya adalah Bapak Andar Situmorang, ya Pak ya? Ya, betul. Nah, beliau ingin Advokat diberitahu senior tadi bahwa beliau saya direkomendasikan oleh Pak Andar Situmorang. Itu pun saya tahu setelah terbit KTA saya. Begitu KTPA namanya. Kita namanya KTPA, Kartu Tanda Pengenal Anggota. Dan ini diberitahu oleh Pak Andar setelah terbit. Nah, saya bilang luar biasa, Bang. Nah, saya sudah tetapkan hati berpindah ke, dalam artian berlabuh ya, berlabuh lah insya Allah untuk lama. Saya merasa nyaman dan jujur saja saya sudah nggak nyaman dengan pemberitaan yang sudah hampir 8 bulan ini, Pak. Di dalam organisasi Pradi Bersatu itu ada 2 rekrutmen. Jadi biar teman-teman wartawan tahu dan publik juga tahu bahwa Pradi Bersatu memiliki 2 sistem untuk keanggotaan. Yang pertama adalah anggota calon advokat, ya, anggota calon advokat, ya. Yang kedua adalah advokat. Nah, cara Pradi Bersatu untuk melakukan approve KTA-nya, bila yang itu adalah calon advokat, maka yang dibutuhkan adalah sesuai dengan undang-undang dan aturan. Kemudian kita usulkan dia menjadi advokat, ya. Jadi melalui organisasi sudah memverifikasi data-datanya tentu sesuai dengan undang-undang, yaitu ijazah, KTP, terus kemudian ada SKKB, terus keterangan tidak pernah dipidana selama 4 tahun atau lebih, terus kemudian dan lain-lain. Itu ada tertuang di dalam Undang-Undang 18 yang kemarin juga salah satu organisasi advokat sudah menjelaskan itu detail bahwa itu adalah penerimaan calon advokat. Yang kedua adalah penerimaan yang anggota yang sudah advokat. Nah, kalau yang sudah advokat ini di Pradi Bersatu itu tidak perlu lagi menganulir ijazah. Dia hanya meng-cross-check berita acara sumpah KTP. Cukup karena dia sudah advokat. Kemudian yang ketiga adalah rekomendasi. Siapa sih advokat senior yang merekomendasi ini? Nah, kita approve. Nah, Saudara Rasman Harith Nasution sudah menjalankan praktek advokat dan berbas. Saya rasa tidak perlu memverifikasi, tidak ada kaitannya. Domain kami, domain Sekretaris Jenderal tidak berada pada persoalan ijazah. Itu ada pada calon advokat yang akan mendaftar di kita. Saudara Dr. Rasman Harith Nasution tidak
memiliki lagi terdakwa, terpidana, dan tersangka. Nah, ini yang kedua. Jadi terlepas dari isu apapun, itu tidak memenuhi syarat untuk ditolak oleh kami. Tidak ada tersangka dan tidak terpidana, Pak. Dan juga tidak ada putusan pengadilan, Pak. Iya. Oke. Baik itu terkait ijazah dan lain-lain sebagainya. Terbelit oleh beberapa masalah dengan mantan klien hingga beberapa tokoh publik figur, kini nama Rasman Arif Nasution nampaknya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Melihat perseteruan sang lawyer dengan tokoh-tokoh ternama seperti Dennis Karista dan Uya Kuya. Dan dengan adanya laporan demi laporan yang terus menerpa Rasman, hal itu nampaknya bukan menjadi suatu halangan untuk Rasman melawan dan membela kebenaran bagi dirinya. Hal tersebut ia buktikan melalui pengakuannya yang tak gentar atas laporan yang terus masuk untuk dirinya. Lalu, seperti apakah pengakuan Rasman yang hingga sampai saat ini tidak menyerah untuk meladeni lawan perseteruannya? Makanya, saya harapkan kalian semua, apa yang kalian cari dalam hidup kalian? Rakyat sudah mulai muak, tiap hari Rasman. Apaan ini? Kalian berpikir menjatuhkan saya, tapi Allah makin mengangkat saya. Gak ada guna, bos. Ya, ini hari ini saya sedang di Padang Lawas. Ini teman saya, keluarga. Saya aman-aman aja tuh. Mau klien, berteman, bersahabat. Klien saya, coba-coba mau putus kuasa. Persoalan hukum, tunggu saja gugatannya. Ada yang mempengaruhi, saya sudah tahu. Tunggu saja persoalan. Saya udah bilang 1000 LP pun saya nggak peduli. Mau kalian LP kan 1000, saya nggak peduli. Saya LP kan 1000 pun nggak peduli. Saya udah bilang sama kalian, saya tidak ada takutnya. Saya takut pada Allah Azza wa Jalla, bukan pada manusia. Kawan ya pasti dong. Sahabat saya dia pasti tahu. Karena saya benar, saya pasti dibantu oleh rekan-rekan saya. Penegak hukum, lawyer. Begitu juga mungkin dengan Hotman dan kalian semua. Silakan. Kita beradu secara argumentasi hukum. Jangan buat fitnah buat orang lain. Kalian terlalu bicara YPPUC. Tanya dong saya. Yayasan Pembinaan Ibnu Khaldun, YPUC. Berapa? Tahun berapa? Tahun 1959, 1956. Datanya lengkap, bos. Potongan Edi Haryanto aja nggak ada tuh, potongan ketua umum yayasan tuh. Maaf ya, bukan saya menjelekkan body shaming, no. Dalam dugaan saya, tidak pas cara dia menjelaskan. Ya saya kira itu. Dan Hotman, harusnya kau sadar. Holewing tutup. Itulah bukti Allah marah. Bacalah Alkitab itu, Hotman. Saya ingatkan kau, Hotman, baca surat Amsal di Alkitab, Injil. Di situ Tuhan berfirman, orang baik senantiasa tidak akan pernah terkena bencana, tapi orang fasik pasti akan celaka. Kasihan rakyat Indonesia, mereka menonton yang tidak baik. Dua lawyer yang sedang punya nama berseteru urusan remeh-temeh, urusan yang tidak penting. Dan ingat, azab Allah sangat pedih. Barangkali itu dari saya sedikit agak meninggi karena saya sebagai manusia sudah berupaya untuk menahan diri. Dan ini saya yakin akan menjadi viral. Ya, Allah melindungi. Dan mimpilah kalian berpikir bahwa saya terlibat ijazah palsu, bahwa saya akan diproses ABC dan lain-lain. Yang ada kalian yang akan diproses. Saya sudah bilang, saya hidup dari tidur di atas tanah dan bisa tidur juga di lantai bintang 5 hotel. Saya siap dengan semua kemungkinan. Tapi saya percaya Allah menjaga hambanya yang benar. Dan pasti Allah akan membuktikan kebenaran. Akan terungkap. Melawan kebatilan. Dan hanya persoalan waktu. Dan itulah kebenaran yang sedang saya tunggu. Tunggu respon dari yayasan, rektorat yang mengeluarkan ijazah saya. Tunggu statement dari organisasi saya. Jangan bilang-bilang saya dipecat. Kau tidak berhak memecat saya. Emang kau siapa memecat saya? Saya sekolah bukan karena kau. Ya, tunggu bagian.
Pelajar kalian, Farhad sudah saya. Sepandai-pandai tupai melompat, jatuh juga. Selihai-lihai Farhad 6 bulan, keceplos juga bos. Tunggu bagian kau Farhad. Ya kalau kami selaku advokat, kita berpikir begini. Mungkin kita mendapatkan ijazah tersebut, kita tertipu. Terus kita mendaftar, menjadi itu kan syarat formal, menjadi kita satu orang advokat. Terus kita kan pasti mendaftar di organisasi advokat. Kalau kita benar-benar menjadi korban, organisasi itu akan fleksibel, akan bijak. Berarti akan mengoreksi syarat formal menjadi seorang advokat. Nah, tergantung kita nih. Waktu saat dikoreksi misalnya saya, wah saya tidak tahu ijazah saya kalau tidak bermasalah atau tidak. Baru sekarang saya tahu. Asalnya itu pasti organisasi advokat akan bijaklah dalam melihat itu. Tetapi di lain pihak, organisasi advokat juga harus selektif. Dalam artian begini, kita juga organisasi advokat, saya kan pimpinan di DKI. Saya kan harus ikut bertanggung jawab juga. Siapa anggota kami, terus menjalankan profesi bagaimana, kita harus ikut bertanggung jawab. Apalagi kalau ada advokat yang menggunakan ijazah yang tidak benar, kita juga ikut tanggung jawab. Tidak bisa kita lepas tangan. Gitu. Itulah gunanya adanya organisasi. Tetapi kalau memang anggota kita menggunakan ijazah tanpa sepengetahuan dia, ya kan, saya kategorikan tertipu, ya kita akan membantu mencari jalan keluarnya. Oh, yang informasi dia dipecat dari organisasi advokat ya itu kami tidak tahu permasalahannya. Tetapi itu urusan internal organisasi mereka lah. Tetapi, dan itu pun saya tidak bisa komentari karena saya ada di organisasi berbeda, tidak etis. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.